wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur Datuk sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Datuk melanjutkan video untuk channel Alam Melayu, yaitu channelnya Datuk Besitang. Selawat beriring salam tidak pula lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Malam ini Datuk akan meneruskan bercerita tentang Kedatukan Besitang, dan cerita kali ini akan sangat menarik, akan sangat serius. Kenapa? Karena Datuk hari ini atau malam ini menjelaskan tentang bagaimana perjuangan, bagaimana patriotisme seorang Atuk Haji Oka Muhammad Nurdin yang biasa kami sebut atau kami panggil dengan Tok Haji, yang mereka atau yang beliau bergelar Datuk Setia Bakti Besitang. Sebelum Datuk menyampaikan tentang cerita yang sangat mengagumkan ini dalam arti mempertahankan kemerdekaan, bagaimana seorang Tok Haji sebagai dari Juriat Kedatukan Besitang memperjuangkan kemerdekaan sehingga beliau melawan Jepang dengan sangat satria, dengan sangat berani, dengan sangat luar biasa. Sebelum itu, Datuk ingin menyampaikan ucapan terima kasih Datuk kepada keluarga besar Kedatukan Besitang. Ya, misalnya dari keluarga Ibu Profesor Mariam Darus yang ada di Jakarta maupun di Medan, Ibu Rohani Darus yang juga ada tinggal di Medan, dan seluruh keluarga beliau. Selain itu, Datuk juga ingin berterima kasih kepada Bapak Profesor Hairil Ansari yang tinggal di Medan, juga Abangda Safwan Hadi Umri yang tinggal di Medan. Selain itu, Datuk juga ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Kamil Jed yang merupakan orang tua dari saudara atau dari Adinda Hafiz yang tinggal di Medan, yang Bapak Kamil Jed ini merupakan seorang penulis silsilah atau trombo dari Kedatukan Besitang. Selain itu, Datuk juga ingin berterima kasih kepada Abangda atau Bang Yung Oka Mahmudin di Stabat dan sekeluarganya. Kemudian ada Bapak Oka Aldin di Kampung Lama dan seluruh keluarganya. Kemudian ada keluarga Bapak Oka Adnan dan dari Oka Sofian dan seterusnya. Ada juga Adinda Oka Fadli di Pulau Sembilan, ada Adinda Oka Pajar di Pangkalan Susu, dan seluruh keluarga Kedatukan Besitang yang ada di Kampung Lama, termasuk Kanda Oka Asleman dan seluruhnya. Dan mudah-mudahan video ini bisa dapat mempersatukan kita semuanya dalam keluarga Kedatukan Besitang atau Juriat Kedatukan Besitang. Baiklah, Datuk akan lanjutkan berbicara. Cerita tentang Tok Haji ini, Datuk dapat kabar atau dapat berita, dapat cerita dari pertama dari Atuk Oka Basrah dan isteri beliau yang sering Datuk panggil dengan nama Andung Empeng. Jadi isteri dari Atuk Oka Basrah ini dan Andung Empeng dipanggil namanya Andung Empeng. Cerita ini juga Datuk dapatkan dari ayah Datuk, yaitu Oka Usman Rum
dan dari emak Datuk sendiri yaitu Encik Rukani. Selain dari keluarga-keluarga dari Datuk Ulung Barat yang menjelaskan ini kepada Datuk, juga ada dari Pak Hamdan. Beliau tinggal di Simpang 3 dan dari mereka lah dan dari orang-orang lain juga ada Datuk mendapat kabar cerita tentang kisah Tok Haji ini melawan Jepang. Berbicara tentang Tok Haji ini, beliau adalah seorang yang alim, ya. Beliau alim, ilmu agamanya cukup tinggi. Beliau lahir di Salahaji pada tahun 1865. Kalau dia lahir pada tahun 1865, artinya beliau lahir di zaman Belanda. Dan ketika zaman Jepang, kita tahu bahwa Belanda menjajah Indonesia pada sampai tahun 1942. Lalu setelah itu baru datang Jepang menjajah kita sejak tahun 1943. Jadi Tok Haji ini hidup, lahir di Salahaji dan hidup 2 masa penjajahan. Artinya penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Nah, kemudian sifat-sifat beliau ya sangat dikagumi, sangat ramah tamah, kemudian dia bergaul sangat akrab kepada masyarakat di Besitang, juga dia sayang sama anak-anak. Dan kemudian dia ya selain alim tadi, dia juga itu suka seni dan dia sering menulis pantun. Salah satu pantun atau Datuk bacakan 2 pantun yang ditulis oleh Tok Haji ini adalah pinjam tukul, pinjam landasan, pinjam batu, giliran taji. Tinggal kampung, tinggal halaman, tinggal tepian, tempatku mandi. Itu pantun Tok Haji yang pertama. Pantun Tok Haji yang kedua adalah kami tak berjamban tinggi, jamban kami jauh-jauh di tengah. Kami tidak lama di sini karena terlalu banyak fitnah. Itu kira-kira 2 pantun yang ditulis oleh Tok Haji yang menunjukkan bahwa beliau selain beliau itu seorang panglima, seorang katakanlah yang menjaga wilayah Besitang, dari wilayah Kedatukan Besitang dari siapapun yang coba menjajah atau untuk menyerang wilayah Kedatukan Besitang tersebut. Ada hal lain tentang Tok Haji ini. Pertama, dia kebal peluru. Ini kelebihan dia. Kemudian juga kebal senjata dan jago pencaksilat. Dan dia sering sekali laskar-laskar dari Kedatukan Besitang atau masyarakat pemuda-pemuda Besitang dia latih di rumahnya untuk bela diri. Apalagi ya kelebihan menurut cerita yang Datuk dapat dari orang-orang tua, dari Atuk Basrah dan yang lain, bahwa Tok Haji itu punya kelebihan lain. Apa itu? Dia mampu menjinakkan harimau. Selanjutnya dia itu kalau ngasah parang itu dia tes parang itu di tangan dia menunjukkan kekebalan dia. Kemudian pernah juga dia itu menjinakkan kerbau yang mau dipotong pada saat raya haji, pada saat mau dipotong kerbau itu dia melawan, ya, dia bisa menjinakkan itu. Kemudian dia juga pernah menyorong tongkang yang berisi kira-kira muatan penuh itu nyeberangi sungai dari Simpang 3 ke Bukit Kubu. Jadi dia adalah selain kebal tadi juga dia kuat dan seterusnya. Ya memang dia memiliki ilmu yang kesaktian yang luar biasa. Oke, itu sekedar untuk tentang seorang Tok Haji ini. Nah, sekarang kita masuk kejadian yang menyangkut dengan penyerangan Jepang tersebut. Kita tahu bahwa Indonesia sudah
memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, artinya di bulan Agustus. Kejadian itu tentang penyerbuan yang dilakukan oleh Tok Haji itu adalah kejadian pada tanggal 15 Desember 1945. Artinya setelah 4 bulan Indonesia merdeka, itu masih ada Jepang yang bermarkas. Markas Jepang pada saat itu adalah ada di Brandan, ada di stasiun Bisitang, dan ada juga di pangkal jembatan Bukit Kubu atau rel kereta api, jembatan rel kereta api yang dulu, sekarang lagi ada perbaikan di sana. Jadi pada saat hari Jumat itu, Tok Haji bersama dengan laskar-laskar Kedatukan Besitang itu menyerang markas serdadu Jepang yang ada di stasiun Besitang. Dan bisa Tok Haji dan laskar bisa mengalahkan tentara Jepang itu, sehingga ada puluhan orang yang tentara Jepang yang mati di situ. Selesai penyerangan itu, bagaimana ceritanya pada saat itu ada laporan mungkin dari serdadu Jepang yang tertinggal atau gimana melapor ke markas yang ada di Pangkalan Brandan. Sehingga pada malam itu, subuh itu, kira-kira sekitar jam-jam 3 pagi, datang 2 truk tentara serdadu Jepang dari Brandan menuju Simpang 3, Kampung Lama, dan stasiun mencari Tok Haji. Dalam kondisi subuh itu, mereka menyerang dan mencari Tok Haji. Tok Haji dengan senjata tumpuk ladaknya berperang melawan tentara Jepang. 2 truk datang. Bayangkan saja pertarungan yang tidak seimbang seperti itu, dan karena dia dia itu tahan peluru, kebal peluru, dan juga kebal senjata tajam, sehingga dengan senjata tumpuk ladaknya dia bisa membunuh puluhan Jepang. Informasi yang kita dapat, beliau bahkan bisa membunuh 30 tentara Jepang. Jadi serangan atau perang yang tidak seimbang pada saat subuh buta itu, dan mereka sudah sudah jadi korban tentara Jepang semuanya. Panik tentara Jepang ini bagaimana membunuh Tok Haji ini. Jadi Datuk dengar cerita, katanya ada seorang penjual susu yang sering ke rumah Tok Haji yang membukakan rahasia. Mungkin ketika dia jual susu ke Tok Haji, ngobrol dengan Tok Haji, mungkin tersampaikan sehingga dia tahu bahwa ada kelemahan Tok Haji, yaitu dia harus jangan sampai memijak tanah. Kalau dia memijak tanah, maka dia nggak akan mempan peluru, nggak mempan senjata. Itu disampaikan oleh tukang susu itu kepada tentara Jepang itu. Sehingga mereka mengambil jaring, sudah kalah mereka mengambil jaring mereka, kemudian dilemparkan kepada Tok Haji, kemudian mereka tarik, mereka ikat, mereka gantung di jembatan rel kereta api. Nah, digantung, ditembak, dan seterusnya. Sehingga dicampakkan ke dalam sungai. Masyarakat sekitar Bisitang yang nelayan kemudian besoknya mereka mencari. Barulah pada hari Sabtu sekitar jam 3 pagi ada seorang nelayan, berapa orang nelayan itu yang mencari ikan di hilir Sungai Bisitang. Termasuk informasi Datuk terima bahwa Atuk Oka Basrah bin Oka Ulung Barat juga ikut. Itu menurut cerita dari Ibu Kemalawati, anak dari Bundesa Ana yang tinggal di Batang Selamat. Beliau mengatakan bahwa Atuk Oka Basrah ikut dalam membawa, telah dapat itu mayat dari Tok Haji, kemudian dinaikkan ke sampan, kemudian mayat itu ditutup dengan daun nipah,
Lalu kemudian karena di ujung jembatan Besitang itu ada tentara Jepang, lalu bagaimana caranya lewat ke arah mau dibawa ke Kampung Lama atau ke Alur Luk dekat rumah Atu Haji itu, supaya Jepang nggak nampak, maka mereka harus menyisir dari pinggir sungai itu, sebelah barat sungai itu, agar tidak diketahui oleh Jepang. Malam itu jam 1 dengan pelan-pelan mendayung, sehingga sekitar jam 2 malam sampailah mayat Tok Haji di rumah di Kampung Lama di Alur Lok, dan jam 3 pagi itu, kira-kira jam 3 pagi beliau pun dimakamkan di samping rumahnya. Itulah cerita bagaimana kepahlawanan, bagaimana perjuangan, bagaimana keberanian dari seorang Tok Haji dalam menentang penjajahan Jepang pada saat itu. Nah, ini sejarah perlu kita kita beritahukan kepada masyarakat Besitang, dan mudah-mudahan para guru juga, para ibu guru, pak guru, kepala sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, madrasah maupun MSen maupun MAN, mudah-mudahan ini bisa diceritakan kepada mereka tentang sejarah seorang Tok Haji yang melawan Jepang sebagai panglima di Kedatukan Besitang. Sehingga mudah-mudahan sejarah ini tidak terlupakan begitu. Dan kembali masalah sejarah ini, memang dalam hal sejarah ini kita diharapkan untuk bisa terus membuka cerita sejarah ini. Karena apa? Karena seorang Bung Karno saja pernah mengatakan jas merah. Artinya jangan lupa akan sejarah. Nah, dan sekarang kita melihat kondisi dari rumah Atu Haji sendiri dan makam Atu Haji sudah banyak perbaikan, dan ada rehab dari pihak Kabupaten Langkat dan seterusnya, dan kemudian sudah diperbaiki. Rumah beliau juga sudah diperbaiki, dan kemudian makam beliau juga sudah diperbaiki. Mudah-mudahan ini ke depan akan menjadi suatu kebaikan untuk masyarakat Besitang. Mengenai tentang rencana dari Kedatukan Besitang dan masyarakat Besitang, Kabupaten Langkat dan Sumatera Utara untuk mengusulkan beliau menjadi seorang pahlawan nasional, ini Datuk akan sangat mendukung, dan insya Allah dengan perjuangan dari pihak kecamatan, dari pihak kabupaten dan provinsi, beliau bisa dapat dijadikan seorang pahlawan nasional. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Dan kemudian Datuk ingin sampaikan juga bahwa ke depan kita harus perlu membangkitkan semangat bagaimana memperjuangkan negeri ini, bagaimana berjuang untuk negeri ini, membangun negeri ini, yang para pemuda juga kita harapkan mengerti sejarah dan memperjuangkan kebangkitan negeri ini ke depan, insya Allah. Demikian. Itulah kira-kira cerita tentang Tok Haji, seorang yang luar biasa untuk membela Kedatukan Besitang, membela wilayah Besitang dari penjajahan Jepang. Lebih dan kurang Datuk mohon maaf, dan terakhir Datuk coba akan sampaikan 1-2 buah pantun, yaitu pertama pantun Datuk adalah buah mengkudu banyak berbiji dibawa dari dekat terminal. Kalaulah begitu perjuangan Tok Haji, sangatlah pantas beliau menjadi pahlawan nasional. Yang terakhir, Datuk sampaikan Sungai Bilah dekat Pelawi, ambil galah mangga jolokkan. Inilah video Datuk hari ini. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.